Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak mempersilahkan sekaligus membuka acara kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum terpadu secara resmi kepada Bapak yang terhormat Presiden. Ini oleh Pak Pram, Ana Yuda dan Pak Irfan. Nanti beliau akan memperkenalkan siapa jati diri dia. Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan, keluarga besar SMA Negeri 1 Amunda, kita bersyukur siang hari ini bisa bertemu di ruangan ini, akan mendapatkan informasi penting masalah tentang hukum. Dan ini maksudnya atas bersyukur karena beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Nah, dari itu saya berharap mudah-mudahan penjelasan ini nanti, informasi sosialisasi ini bisa kita tangkap secara betul. Ibu, khususnya di internal di dunia pendidikan, kita sudah banyak mendengar cerita-cerita tentang yang berhubungan dengan guru dan tenaga pendidikan. Beberapa saat yang lalu di Kecamatan Pati-Pati, Kabupaten Korehari, kita sudah mendengar sudah komisi tentang sebuah peristiwa guru membawa rekreasi anak didiknya dengan seizin orang tua ke kolam renang, kemudian anaknya nggak tahu kejadiannya, anaknya meninggal, orangnya menggugat ke pengadilan. Dan Pancasila bulan terpadu yang diselenggarakan masih bersama merasakan sebuah budaya dan saat ini kepada saudara daerah Ibu. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi tentang penyuluhan hukum terpadu yang akan disampaikan oleh Bapak Gatra Yuda Pramana, SH.MK dari Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Kepada Bapak yang terhormat, silakan. Adi Syafiansyah, saya asumsi 1 di bidang intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Kita akan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan putusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan begitu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi kalau melakukan penyelidikan melakukan berkas tersebut kami teliti, dan apabila sudah memenuhi syaratnya untuk dilimpahkan ke pengadilan baru kami limpahkan. Begitu. Jadi nanti yang melakukan pembuktian di persidangan itu juga kami minta jaksa. Nama negara atau pemerintah untuk penegakan hukum, maksudnya adalah di sini kami jaksa sebutnya jaksa penegakan negara yang berdasarkan proses khusus dapat melakukan 5 negara tersebut, yang mana untuk mengajukan gugatan permohonan kepada pengadilan di bidang perdata atau tindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menjaga kepentingan hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara atau pemerintah serta kemudahan masyarakat. Selain hukum adalah konsultasi dan memberikan informasi terkait masalah dan tata usaha negara terkait konflik kepentingan dengan negara atau pemerintah. Jadi nanti bisa Bapak Ibu ada punya permasalahan yang mungkin bingung apa solusinya, bisa datang saja ke kantor atau waktu kita mungkin lagi di acara di luar juga bisa datang saja, biasanya dibuat acara konsultasi hukum seperti itu. Juga ada kegiatannya berupa jaksa menyapa, itu biasanya langsung disiarkan di TV atau di radio. Lalu selanjutnya ada pengawasan kebijakan penegakan hukum, pengawasan peredaran dalam cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan perasaan kriminal, pendidikan keamanan negaraan untuk kepentingan penegakan hukum, cipta komisi yang melakukan pelaksanaan kerjasama dan pencegahan korupsi
Polisi dan Nepotisme serta pengawasan multimedia. Peluang perlindungan buat guru nih daripada larangan buat kita melakukan kekerasan terhadap anak. Cuman tadi karena bapak dan ibu terlalu banyak mengajar, menghafal dokumen, mendapatkan kadang-kadang kurikulum yang baru segala macam. Jadi kadang-kadang kita lupa tentang dasar hukum di sistem pendidikan itu sendiri. Kemarin di awal saya dan Pak Sukiman waktu itu memang kenapa kita pengen undang-undang ini disosialisasikan. Semenjak permen ini terbit, saya merasa selain MPG tidak ada keharusan dari Menteri Pendidikan dan turunannya untuk mensosialisasikan ini. Jadi sifatnya selalu insidentil. Ada perkara baru muncul, ada perkara baru muncul. Undang-undang baru kita bicara peraturan permen yang ada di bawahnya. Indonesia ini undang-undangnya banyak yang bertentangan sebenarnya. Tapi satu hal lagi, kalau kita bicara tentang perlindungan, mana yang lebih penting? Saya tanya sama Bapak dan Ibu, silakan langsung dijawab, nggak masalah. Perlindungan terhadap anak atau perlindungan terhadap guru? Proses advokasi itu tidak dimintai biaya atau nirlaba, baik oleh organisasi profesi. Bapak dan Ibu sini organisasi profesinya sama atau ada yang beda? PGRI semua? Ada yang ini Ikatan Guru Indonesia? Kita mau berikan hukuman kepada murid. Bunyinya itu kalau saya bicara kebebasan guru untuk memberikan hukuman pada saat murid itu melanggar norma-norma yang ada, melanggar peraturan sekolah, melanggar peraturan guru segala macam. Disitulah kita satu-satunya aturan yang saya pahami yang secara tegas memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan hukuman dalam rangka mendisiplinkan murid. Ya, Pak, PP nomor 74 tahun 2008 pasal 39 itu menyatakan bahwa guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada siswa yang melanggar norma agama, kesusilaan, kesopanan serta aturan tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang bebas untuk memberikan sanksi. Harus bersifat mendidik. Kuncinya bagaimana kemudian? Pada saat Bapak dan Ibu menghukum siswa, hukumannya harus bisa Ibu jelaskan, Bapak jelaskan poin mendidiknya seperti apa yang akan diambil. Misal, ngejewel kuping anak, apa poin pendidiknya dengan Bapak dan Ibu menjewel kuping anak? Soal emosi. Artinya kita ingin meluapkan emosi saja, kan gitu. Dengan kita memukul siswa, poin pendidiknya apa? Itu mungkin bisa. Poin pendidiknya mungkin tidak dengan memukul. Dengan cara apa? Keliling lapangan, misalnya push up berapa kali, tapi juga dengan arus yang sesuai. Kemudian nanti organisasi profesi ini akan membantu Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu pada saat memberikan hukuman tidak bisa menjelaskan, tujuannya kita sama-sama tahu supaya anak lebih disiplin. Itu sudah jelas. Saya juga nanti teman-teman dari dinas provinsi sudah bisa menerapkan ini dan membentuk satuan tugas di tingkat kabupaten Hulu Sungai Utara. Kepada Bapak dan Ibu, kalau kita bicara di permen tadi, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi dan masyarakat. Itu kadang-kadang juga harus memberikan aturan yang pasti bagi tingkat sekolah atau tingkat kelas, aturan yang mengikat bagi
tidak kasar, tidak sopan kepada bapak ibu guru, masa dia akan diam aja? Tetap harus kita tegakkan disiplin praktek kita. Jadi kuncinya kan tadi sanksi boleh, tapi acuannya jangan. Sudah Pak Pram mungkin kasar tadi, jangan main ini, main tangan, main kaki, itu yang bahaya. Siap menerima konsekuensi. Sehingga nanti kadang-kadang kita menghadapi orang tua yang aneka ragam, orang tuanya kadang-kadang kasar, preman, di anaknya diberi sanksi, melabrak kepala sekolahnya, dibawakan parang. Seperti itu kan pernah juga ada kasus-kasus seperti itu. Orang tuanya langsung menyeret guru dan kepala sekolahnya, lapor polisi, gitu kan. Jadi harapan saya ini tidak membuat kita untuk takut dan untuk menegakkan disiplin, karena disiplin itu kunci penting di dalam prestasi anak-anak. Tapi dalam pelaksanaannya di lapangan memang benar kita ingin menegakkan disiplin dan sering menegur dengan siswa. Cuma yang kami ingin tanyakan atau batasan-batasan tentang sanksi tadi, misalnya apakah kami pernah misalnya di kelas itu ada kesepakatan push up berapa kali siswa sendiri, tapi ini katanya melanggar. Nah, apakah ini termasuk tidak bagus sanksi ini? Kemudian yang menjewer tadi Pak, itu memang ya bisa kami lakukan, tapi memang untuk mendidik, dan ini dalam agama juga ada di misalnya di pesantren di mana menunjukkan ada apa ini perintah agama kalau di Jawa ini bisa siswanya dengan niat untuk mendidik mereka menjadi pintar. Perlu juga karena misalnya kalau terjadi satu sekolah orang tua yang melaporkan, nah mungkin ini yang menjadi masalahnya, katanya mau aja dimaafkan tapi tetap berlangsung di jalur hukum kata orang tuanya. Pada misalnya sesuatu yang sederhana tapi memang ada bekas, misalnya ada luka sedikit. Nah ini ya batasan-batasan seperti ini bagaimana? Dan terakhir, nah kami ini sering merapikan rambut Pak. Nah, mungkin sekarang ada khawatirkan kata Bapak Rosma yang bidang bimbingan, kita perlu tanyakan dengan Bapak Kepala dulu. Merapikan rambut Pak, kami semuanya merapikan dan mengutal. Kalau mengutal mungkin ya bisa melanggar lah, merapikan ya menjadi lebih rapi, anak itu bisa berterima kasih Pak. Mungkin banyak benda yang kami rapikan Pak, kami pernah kesiswaan mungkin 40 buku ada. Alhamdulillah Pak, ada yang melaporkan Pak ya. Nah mungkin terima kasih itu aja. Dari sisi agama, kalau di pesantren menjewer itu masih diperbolehkan. Nah bagaimana batasan jewerannya itu yang melanggar hukum? Pertanyaannya mungkin saya lanjut di jawabannya mulai dari tadi, penerapan skorsing. Penerapan skorsing ini sudah bunyi belum di peraturan sekolah? Kalau belum bunyi di peraturan sekolah, dasar skorsingnya apa? Dulu sekolah itu SMA 2000. Saya SMA tahun 2000. Di sekolah kami itu ada yang namanya buku disiplin. Buku disiplin itu ancaman yang paling beratnya pada saat si siswa poinnya itu sudah sampai 100 dikeluarkan dari sekolah. Di dalam buku poin itu banyak Pak. Rambut panjang, baju nggak dimasukin, loncat pagar, melawan guru, itu ada poin-poinnya. Masalah, karena tujuannya tadi di sini sudah jelas melanggar norma agama segala macam kesusilaan. Pada saat itu mendalilkan aturan-aturan agama dalam hal mendidik itu salah satu bentuk membuat karakter dari si anak. Ada dalilnya Bapak, kalau menjewer itu salah satu bentuk kita mendidik dengan cara menjewer secara misalnya kimia langsung naik ke otak, ABCD segala macam tidak. Penjelasan seperti itulah yang harus Bapak dan Ibu sampaikan. Sehingga hukuman yang diberikan itu tidak dilandaskan oleh emosi sesaat pendidik atau guru. Karena disitulah yang membedakan nanti kita
secara profesional kompetensi kita disebut guru, disebut tenaga pendidik. Karena apa? Karena kita dapat mengendalikan dan mengontrol emosi kita. Ini harus dicari formulanya. Kenapa? Kenapa kalau untuk merapikan rambut anak-anak gak protes? Karena mungkin ada kesepakatan yang memang bisa mereka terima sebagai murid. Nah, mungkin saya tanya sedikit sama Pak Jadi, kenapa yang untuk rambut anak-anak gak ada yang protes? Iya, kenapa? Kenapa mereka gak protes rambutnya dirapiin gitu? Ada yang, tapi kan tidak sampai diadukan ke orang tuanya ya kan? Kenapa? Karena hasilnya rambutnya bagus. Dampaknya itu tidak akan berbalik ke bapak dan ibu. Kalau memang ada yang protes, kemudian ada yang lapor, setelah damai ternyata itu kita dilanjut. Ini ranahnya berbeda lagi, ranahnya penegakan hukum. Ranahnya penegakan hukum ini harus dilihat dulu. Damai itu antara pribadi A dan pribadi B, tapi perbuatannya kayak yang tadi saya bilang, perlindungan anak skala. Pada saat hukuman yang kita lakukan, bisa tindakan yang kita lakukan sebagai tenaga pendidik menimbulkan dampak yang cukup berat yang dirasakan oleh anak, suka tidak suka memang harus ada implikasi hukum di dalamnya. Mungkin saya hanya ingin menambahkan dari pertanyaan Mbak Dewi tadi, bahwa dalam memberikan sanksi kepada anak, walaupun ada dalil tadi menjelaskan seperti menjawab itu diperbolehkan, tapi atau mungkin ada perjanjian di kelas, kesepakatan kelas, kalau misalnya itu melanggar aturan di kelas, berarti boleh push up. Itu contoh tadi ya. Nah, tapi kan tadi dari Bapak pada kenyataannya pada saat memasuki ranah hukum tetap si guru salah karena memberikan sanksi yang di luar dari itu. Jadi yang kita tuh sia-sia akhirnya kesepakatan kelas itu tadi, walaupun itu disepakati antara siswa di kelas dengan guru dan sekolah. Dan akhirnya pada kenyataannya tadi dengan pengadilan di ranah hukum ternyata guru karena itu adalah hukum dan bisa salah. Ini pertama. Yang kedua, tadi sepertinya yang Bapak jelaskan itu yang saya tangkap itu masih tentang peraturan tertulis karena ada kesepakatan di dalamnya. Nah, yang saya masih tidak memahami itu bagaimana yang dikatakan tidak tertulis. Karena kan kalau tidak tertulis berarti tidak ada buku, tidak ada aturan yang baku, tidak ada tulisan, tidak ada ketentuan hukum tentang suatu aturan. Kalau yang tertulis saja seperti kesepakatan kelas itu bisa menjatuhkan kita pada saat kita memberikan sanksi secara fisik, apalagi tidak tertulis. Meskipun ada peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat antara guru dan murid dan sudah disepakati oleh pihak sekolah, tetapi ketika kita melaksanakan sanksi tersebut berupa push up, itu kan salah satu hukuman fisik, dan kemudian anaknya tidak terima dan melaporkan ke orang tuanya dan orang tuanya melaporkan ke jalur hukum, posisi guru tetap disalahkan. Nah, bagaimana seperti itu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian dari yang Bapak jelaskan tadi itu adalah hukum yang tertulis karena kan ada berupa pasal-pasalnya ya Pak ya. Bahkan hukum itu ada dua, ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, bagaimana dengan hukum yang tidak tertulis ketika kita memberikan sanksi seperti itu? Ya, Bu Sri, tertulis dan tidak tertulis. Kalau kita bicara penegakan hukum harus tertulis. Itu makanya disebut kriminalisasi. Kriminalisasi itu adalah yang tadinya bukan tindakan kriminal, dengan adanya aturan hukum itu menjadi kriminal. Itu namanya azas legalitas. Apa yang tertulis di undang-undang itu yang dilaksanakan. Kalau tidak tertulis di undang-undang,
belum sebagai aturan. Contoh, hukuman sosial dari tetangga kanan kiri itu termasuk hukum tidak tertulis. Hukuman dari masyarakat itu hukuman tidak tertulis. Budaya, adat itu hukuman tidak tertulis. Dalam rangka penegakan disiplin di sekolah, kesepakatan yang dibuat oleh sekolah, kesepakatan yang dibuat oleh kelas itu bisa dua-duanya, boleh tertulis, boleh tidak tertulis. Bagaimana kemudian ini disepakati? Yang namanya kesepakatan harus sama-sama melaksanakan. Yang salah kadang-kadang adalah penyampaian. Misal sudah tertulis kepada ibu wali kelas atau pada saat guru mata pelajaran, siswa yang menyampaikan masuk kelas salah, kemudian melanggar aturan yang sudah kita buat. Yang ibu sampaikan apa? Jadikan di kelas ini supaya kita yang lebih superior dari siapapun murid yang ada di kelas, karena kita tenaga pendidiknya di sana. Itu praktek yang mungkin akan saya lakukan, tapi prakteknya ibu mungkin kan caranya berbeda, sehingga si anak ini tadi paham bahwa ada aturan yang sudah dia sepakati, dia langgar. Kompetensi sosial kita harus kembali dilatih, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan si murid ini di level yang setara. Jangan sampai nanti malah kita yang direndahkan sama si murid. Levelnya setara. Gitu. Kalau di Permendikmen nomor 4 2006 pun seingat saya itu sudah dibunyikan terkait dengan kompetensi. Karena apa? Karena ini adalah kewajiban pada saat kita sudah dianggap mampu dan bersertifikat, serta kita memiliki kompetensi. Kompetensi itu yang harus kita punya. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya, antara lain kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Guru apabila memberi sanksi ya bisa dilanjut ke persidangan seperti itu ya. Nah, kalau seperti itu solusi dari seperti yang buat peraturan tertulis kan seperti apa atau secara lisan. Tapi kalau baiknya menurut saya memang dibuatkan secara tertulis saja. Atau kalau perlu bisa dibuatkan semacam surat pernyataan mungkin dari orang tuanya agar supaya anaknya bisa mentaati peraturan yang dibuat di sekolah dan menerima sanksi apabila melanggar. Mungkin masukan saya seperti itu. Cara bahasa pembuktian di persidangan namanya saksi yang menguntungkan kalau memang sampai ke persidangan. Tapi kalau dari contoh kasus yang tadi diceritakan sama Ibu, itu tidak akan sampai ke ranah persidangan. Tidak akan sampai ke ranah persidangan. Kalaupun sampai gitu, dalam tanda kutip pasti ada intervensi, ada intimidasi yang dilakukan. Dan satu hal yang sering saya ingatkan adalah jangan pernah ada ketakutan kalau tindakan yang dilakukan oleh pendidik benar. Jangan takut, karena ketakutan kita pada saat kita melakukan hal yang benar itu yang membuat kami penegak hukum kemudian menjadi ragu. Membuat kami menjadi ragu, sebenarnya dia ini benar gak sih tuh? Atau memang sebenarnya dia ini ingin balas dendam, ingin mengeluarkan emosi. Dibahas di sekolah segala macam. Kalau perlu ya, misal di SMA 1, pada saat penerapan disiplin ada wali murid yang tidak suka, salah satu satgas itu ada praktisi hukum di dalamnya. Kalau satgas itu sudah dibentuk, di dalamnya ada praktisi hukum. Entah itu dari teman-teman Polres bidang PPA, ada kami dari kejaksaan, ada pengacara. Tinggal bagaimana kemudian satgas itu dibentuk. Kalau satgasnya belum dibentuk, kita tidak punya landasan untuk memberikan bantuan selain ibu yang datang ke kantor kami berkonsultasi. Pak, kami ada masalah kayak ini, kira-kira solusinya apa? Diperbolehkan hukuman itu berupa denda. Saya
menerapkan kita sepakatan siswa, misalkan terlambat itu denda 5.000, 2.000, bolos 5.000, dan itu ketika melengkapi pelanggaran nanti bayarnya sama saya dengan kas kelas. Sama kayak musab tadi sudah sama, objeknya sama, yang kayak fotografer tadi juga sama, formulanya sama. Kalau sekarang di sebelah saya ini guru fisika dari katanya Bu Aulia, rumusnya sama, koefisiennya juga yang berbeda cuma itu doang. Yang satu hukumannya denda, yang satu hukumannya musab. Masuk iman itu, bapak dan ibu itu tidak menjadi ragu, tidak menjadi takut untuk menegakkan disiplin di sekolah. Dengan kita tahu aturannya, kita tahu batasan sampai di mana kita itu boleh melakukan penegakan disiplin yang mendidik untuk siswa-siswa di sekolah. Semuanya dapat menjadi lebih kuat dan tidak apatis lagi, bukan hanya bekerja tapi benar-benar mendidik untuk kemajuan generasi bangsa ke depan. Mungkin itu, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pemaparannya oleh Bapak Pram. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu dan wawasan yang kita dapat hari ini mendapatkan keberkahan dan pemahaman buat kita sehingga kita bisa menjalankan dalam tugas kita sebagai seorang pendidik. Sebelum saya menutup acara ini, izinkan saya membacakan kembali satu buah pantun. Burung pipit hinggap di dahan, dahan tinggi di pinggir jalan. Hukum bukan untuk ditakuti kawan, tapi untuk dipahami dan dijalankan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Pak Pram dan rekannya. Mohon maaf saya sebagai pembawa acara kalau misalnya ada salah kata, dan saya tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.